Persiapan serta rencana bangsa elf untuk mendatangi Celebrimbor di Eregion kini sudah dimulai, di mana selanjutnya Elrond yang ditunjuk sebagai komandan perjalanan lalu minta Galadriel untuk mencari pasukan yang dibutuhkan. Perjalanan yang diisi oleh navigator, pemanah, dan 2 orang swordman itu rupanya mendapat sebuah kendala karena jembatan yang akan mereka lalui untuk menuju Eregion ternyata sudah hancur total, yang mana hal itu kemungkinan disebabkan oleh Sauron. Elrond lalu memutuskan untuk menempuh jalan lain, yang mana pada saat itu ia akan melewati sebuah jalan bernama Tin Gotar. Namun, Galadriel yang mendapat kilasan masa depan karena pengaruh cincin itu lalu melarang Elrond untuk melewati jalan tersebut karena berdasarkan penglihatannya ada sesosok makhluk mengerikan yang akan mengganggu mereka. Elrond yang masih skeptis dengan semua keputusan yang dibuat Galadriel langsung menolak usulan itu karena menganggap informasi yang didapatkannya itu pasti pengaruh dari cincin buatan Sauron yang bisa saja malah membuat mereka masuk ke dalam jebakan. Sesampainya di Tin Gortat, suasana gelap dan kelam menyelimuti mereka karena Tin Gortat sendiri dulunya adalah pemakaman para bangsawan dan raja dari zaman kuno. Di tengah keanehan yang menimpa salah satu pasukan elf, tiba-tiba saja Elrond menemukan mayat pengirim pesan dari Lindon ke Celebrimbor yang entah apa alasannya mereka mati dengan begitu mengenaskan. Ketika mereka tengah berdiskusi, sebuah rantai tiba-tiba menangkap salah satu pasukan elf yang mana kemudian terjadilah pertempuran antara elf melawan mayat hidup dari zaman kuno. Di pertarungan itu, para elf awalnya cukup kewalahan karena mayat-mayat itu terus kembali ke bentuk semula saat senjata elf sudah menikam mereka. Namun, untungnya Elrond berhasil menyadari kalau senjata biasa tak akan mampu membunuh mereka, yang mana kemudian Elrond pun mengambil senjata-senjata yang mati bersama mayat itu. Dengan senjata itu, para elf berhasil mengalahkan mereka dan mulai menyadari bahwa semua yang membangkitkan mayat-mayat itu kemungkinan besar adalah Sauron. Di sisi lain, Istar yang sedang mencari Nori dan Poppy karena terlempar kini sampai di sebuah pemukiman, yang mana di sana ia bertemu dengan seseorang bernama Tom. Di kesempatan itu, Istar bertanya pada Tom apakah ia melihat 2 orang Arfoot di area sekitarnya. Namun, Tom tak menjawab dan membuat kertas petunjuk jalan yang dibawa Istar selama ini terbang terbawa angin. Di sebuah pohon tua, kertas itu lalu menempel dan membuat Istar mulai beranggapan kalau ranting di pohon itu mungkin adalah tongkat yang selama ini ia cari. Istar lalu mencoba memutus ranting dari pohon itu, namun tiba-tiba ia malah terserap masuk ke dalam pohon dan membuatnya hilang bagai ditelan bumi. Di sisi lain, Nori dan Poppy yang terlempar karena dahsyatnya kekuatan angin yang diciptakan Istar kini mulai tersadar dan ketenangannya itu hanya berlaku sesaat karena dari kejauhan ia tiba-tiba melihat Gwadrin yang membunuh Istar. Di tengah kepanikan itu, mereka berdua bertemu dengan seorang pria mirip Harfoot bernama Nobody, dan karena Nori dan Poppy sedang dalam kesulitan, mereka pun berniat untuk mengikuti Nobody. Nobody awalnya tak mengizinkan mereka untuk mengikutinya, namun setelah terus mendesak Nobody, mereka pun diizinkan untuk masuk ke perkampungan dengan syarat tak melakukan 4 hal yang dilarang. Di sebuah celah bebatuan, Nobody lalu masuk ke kediamannya. Namun rupanya kedatangan mereka tak terlalu diterima karena tetua di sana menganggap bahwa membawa mereka adalah sebuah kebodohan. Nobody dan teman-temannya bukanlah berasal dari bangsa Harfoot, melainkan bangsa yang disebut sebagai Stur, yang memanglah memiliki perawakan mirip dengan para Harfoot.
Nori lalu menjelaskan kalau mereka sedang mencari seseorang yang bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran dan perawakannya sangatlah besar. Akan tetapi, saat Nori menyebut kalau yang dicarinya adalah seorang wizard, sang tetua pun langsung memerintahkan pengikutnya untuk mengikat mereka berdua. He's a wizard. Tie him up. What dark wizard? Di sisi lain, Gwendryn yang gagal menangkap Ishtar dan para Harfoot lalu melaporkan keadaan yang dialaminya pada Dark Wizard. Namun, karena Dark Wizard tak puas dengan laporan yang Gwendryn berikan, ia pun memutuskan untuk menghadapi Ishtar secara langsung. You are either let the half one. Sementara itu, Ishtar yang terjebak di dalam pohon tiba-tiba ditolong oleh Tom, yang mana Tom ini ternyata juga memiliki kekuatan magis untuk mengendalikan alam seperti air, tanah, api, dan juga angin. Adapun karena Tom cukup kasihan dengan keadaan Ishtar yang luntang-lantung itu, ia pun memperkenankan Ishtar untuk masuk ke dalam rumah dan segera membersihkan badannya. Di sini, Ishtar mulai menyadari bahwa Tom bukanlah orang biasa karena ia bisa mengendalikan pohon serta mengubah kertas menjadi roti. Tom mengatakan bahwa ia sudah hidup saat sungai dan pepohonan belum tumbuh, dan melihat Tom yang juga bisa mengendalikan api, Ishtar pun meminta Tom untuk mengajarinya. Di sini, Ishtar juga mulai menyadari bahwa bintang-bintang yang ditujunya selama ini bukanlah untuk mencari sebuah tongkat, melainkan untuk bertemu dengan Tom. Di tengah perbincangannya itu, Tom lalu menyadari kalau pada saat itu ada beberapa pasukan yang sedang mendekat, di mana hal itu lalu membuat Ishtar mulai bertanya kenapa pasukan itu selalu mencarinya. Tom mengatakan bahwa Dark Wizard dulu pernah berguru kepadanya. Namun karena Dark Wizard tak puas dengan kekuatannya saat ini yang mana hanya menguasai wilayah Rune, ia pun berencana untuk bekerja sama dengan Sauron, yang pastinya dengan kedua kekuatan itu bisa mengakibatkan kehancuran yang sangat fatal. Di sisi lain, Arondir yang mencurigai wanita yang diselamatkan oleh Isildur lalu mengungkapkan sebuah fakta bahwa sebenarnya wanita itu adalah bangsa hutan yang telah bersumpah pada Adar dan bisa dimanfaatkan untuk mencari Theo. It was foolish of me. Di tengah perjalanannya itu, Arondir tiba-tiba menemukan sebuah jejak yang mengindikasikan kalau yang menculik Theo kemungkinan bukanlah seorang manusia biasa, melainkan seekor monster yang belum diketahui bentuknya. Perjalanan itu rupanya sempat mengancam nyawa Arondir dan juga Isildur, yang pada saat itu tiba-tiba tersedot ke dalam lumpur yang di dalamnya terdapat seekor monster berbentuk cacing yang menyedot mereka. Untungnya mereka semua berhasil selamat karena Estrid juga ikut membantu mereka. Di malam harinya, apa yang ditakutkan Arondir selama perjalanan pun terjadi ketika sebuah pohon raksasa ternyata sudah mengintai mereka selama ini dan membuat Estrid yang sedang memegang pedang langsung terhempas ke sebuah batu. Pohon raksasa itu ternyata adalah makhluk yang menculik Theo dan beberapa bangsa hutan selama ini karena mereka sangat kesal dengan perilaku manusia yang selalu menebang dan membakar pohon dengan membabi buta. Maka dari itu, Arondir pun terus mencoba meyakinkan mereka bahwa di hari esok dan seterusnya mereka akan menghentikan perilaku itu dan menjaga hutan dengan lebih baik. Setelah mendengar janji Arondir itu, sang raksasa akhirnya membebaskan Theo dan beberapa orang lainnya. Walaupun pada akhirnya, Isildur yang ternyata diam-diam menyukai Estrid harus merasakan sakit hati karena tunangan Estrid yang dicarinya selama ini ternyata ada di sana dan juga ikut dibebaskan oleh para raksasa.
Scene lalu berpindah ke desa Stur, di mana pada saat itu para Stur tiba-tiba didatangi oleh Gwadrim yang mencari Harfoot. Namun setelah mendengar cerita dari Nori tentang perjalanan Harfoot dan hubungannya dengan para Stur di masa lalu, mereka pun memutuskan untuk melindungi Nori. Sementara itu, perjalanan para elf menuju kota Eregion rupanya tak berjalan mulus, karena pada malam hari saat di tengah hutan, mereka mendapati bahwa ribuan pasukan orc juga sedang menuju ke Eregion. Galadriel mengatakan bahwa kedatangan orc dan Adar di tanah elf adalah sebuah peperangan. Maka dari itu, Elrond pun memutuskan untuk kembali ke Lindon dan mengabarkan Raja Agung tentang keberadaan orc. Di tengah situasi itu, para elf tiba-tiba dikagetkan dengan suara orc yang sedang berburu kuda di belakangnya. Namun, karena panahnya sempat mengenai salah satu pasukan, orc pun mulai menyadari keberadaan elf di dekatnya. Galadriel yang melihat bahwa situasi sudah sangat berbahaya bagi mereka semua, lalu memutuskan untuk menghadapi para pasukan orc tersebut. Akan tetapi, sebelum maju ke medan pertempuran, ia sempat menitipkan cincinnya kepada Elrond. Dengan gagah berani, Galadriel menghadapi mereka semua. Akan tetapi, langkahnya harus terhenti karena tiba-tiba Adar juga ada di sana dan membuat Galadriel kini tak bisa apa-apa. Setelah 7 cincin yang dijanjikan Celebrimbor untuk para dwarf selesai, Durin yang pada saat itu langsung memakainya langsung membuktikan kekuatan magis dari cincin itu dengan cara membantu para penambang mencari cahaya yang selama ini menghilang dari Khazad-dûm. Awalnya, Thorin melarang Durin untuk menggali karena titik yang ditentukan Durin adalah sebuah pondasi. Namun, karena Durin adalah orang yang sulit untuk dinasehati, ia pun tetap mencangkul titik itu sampai-sampai apa yang diharapkannya pun tercapai. Pencapaian besar itu rupanya membuat Durin sangat senang, yang mana kemudian ia pun mengutus beberapa perwakilan untuk kembali ke Eregion dan memperkuat hubungan kedua bangsa itu dengan mempercayakan pintu rahasia Khazad-dûm pada Celebrimbor. Setelah menggelar pesta dengan para dwarf, Sauron yang berwujud Anatar itu lalu kembali mengingatkan Celebrimbor tentang rencana sebelumnya, yang mana hal itu sendiri adalah ingin membuatkan 9 cincin untuk manusia. Celebrimbor yang sebenarnya tak lupa dengan rencana itu tiba-tiba berubah pikiran karena menurutnya sifat serakah yang dimiliki manusia sangatlah besar. Maka dari itu, Celebrimbor khawatir kalau pemberian cincin itu malah akan semakin menghancurkan mereka. Mendengar pernyataan tersebut, Sauron tetap bersikukuh kalau manusia masih membutuhkan cincin buatannya. Maka dari itu, Sauron pun akhirnya memutuskan untuk membuatnya sendiri tanpa Celebrimbor. Sementara itu, Perizon yang kini menjadi raja baru di Númenor ternyata memberikan dampak yang beragam bagi para warga dan prajurit kerajaan. Karena kepemimpinannya itu ternyata tak membuat semua orang menyukainya. Apalagi sudah banyak prajurit yang bersumpah pada ratu sebelumnya. Elendil dan Volandil yang juga ikut mengundurkan diri ternyata membuat anak Perizon sangat senang dan semakin sombong karena pada saat Elendil menyerahkan pedangnya, ia tiba-tiba memerintahkan para prajurit untuk tak menghormatinya. Captain leaving deck. He's nobody's captain now. Di Lindon, Raja Agung mendapat surat dari Celebrimbor yang meminta Raja Agung untuk segera ke Eregion. Namun, di sini kita akan melihat kalau Celebrimbor seakan-akan tak tahu kalau Raja Agung sebenarnya pernah mengirimi surat kepadanya tentang keberadaan Sauron. Penasehat raja yang saat itu juga membaca surat dari Celebrimbor kemudian menjabarkan pada Raja Agung kalau sebenarnya apa yang dikatakan Galadriel tentang keberadaan Sauron di Eregion tak benar adanya. Maka dari itu, ia pun meminta Raja Agung untuk mengirim pasukan ke Mordor, bukanlah ke Eregion.
Di tengah situasi itu, Elrond yang sudah kembali dari perjalanan ke Eregion langsung melaporkan pada Raja Agung kalau yang dikatakan oleh Galadriel tentang keberadaan orc di Eregion benar adanya. Maka dari itu, ia pun meminta Raja Agung untuk segera mengirim pasukan ke Eregion. Di situasi ini, Raja Agung terlihat bimbang karena kilasan kematian dari peperangan melawan Sauron dan orc cukup menakutinya. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk meminta bantuan dari bangsa lain. Both Adar and Sauron. Kekuatan cincin yang digunakan Durin saat ini ternyata membuat Disa cukup berkecil hati karena cincin itu seakan-akan memberi kekuatan instan bagi pemakainya, sedangkan Disa yang berlatih bertahun-tahun untuk mendengar gunung tak bisa memecahkan masalah yang menimpa Khazad-dûm saat itu. He's doing the third. Di pasar, Disa yang membeli sebuah bola kristal tiba-tiba tak sengaja menjatuhkannya, sampai-sampai bola yang terjatuh itu masuk ke dalam gua yang di dalamnya terdapat sebuah sungai. Dengan kekuatan suaranya, Disa lalu mencoba menemukan bola itu. Namun tiba-tiba, sebuah suara monster membalas teriakannya dan membuat Disa langsung melaporkannya pada suaminya. Entah apa yang ada di dalam gua itu, namun nampaknya sesuatu yang besar dan mengerikan sudah terbangun. Durin yang kini menjadi pengguna pertama cincin ajaib buatan Celebrimbor dan Sauron rupanya mulai termakan akan keserakahan. Karena di sini ia seharusnya memberikan cincin itu secara cuma-cuma pada Raja Dwarf yang lain. Namun di sini ia malah meminta bagian dari emas yang berhasil ditambang. But it comes with a price. Di samping itu, Durin juga memerintahkan Norvi untuk terus menambang lebih dalam, yang mana sebelum ia menggunakan cincin itu, Durin adalah satu-satunya orang yang tak mau melakukannya. Di tengah rapat itu, Thorin yang sudah mendapat informasi dari Disa tentang makhluk yang meneriakinya dari dalam gua, lalu menginformasikan itu kepada Durin. Namun karena Durin sudah dimakan akan nafsu kerakusan dan kekuasaan, ia pun mengabaikan nasihat itu dan meminta Narvi untuk segera menggali lebih dalam. Sementara itu di Eregion, Sauron yang sudah memulai pembuatan cincin untuk para manusia tiba-tiba menemui kejanggalan karena secara tiba-tiba semua peralatan yang digunakan untuk penempaan mulai berjatuhan dan berterbangan. Melihat kekacauan itu, Celebrimbor pun langsung mencoba menghentikannya. Di mana di sini kita akan melihat bahwa kekacauan yang terjadi saat itu adalah karena Eärien mencoba cincin buatan Sauron yang membuat penggunanya hilang dengan seketika. Penggunaan cincin itu rupanya membuat Eärien sangat ketakutan karena di saat ia menggunakannya, ia mengaku melihat sosok yang sangat mengerikan. Adapun Eärien mengatakan bahwa saat itu mereka menambahkan dosis mithril pada proses pembuatannya karena berharap hal itu bisa menahan kekuatan cincin yang nantinya akan digunakan oleh manusia. King to both me by the alloy by adding more mithril. No. Di tengah perbincangan itu, beberapa pasukan tiba-tiba mengabarkan bahwa Thorin telah datang dari Khazad-dûm untuk berbicara karena cincin yang digunakan ayahnya telah merusak sifat dan perilakunya. Celebrimbor mengatakan bahwa proses pembuatan cincin itu sama seperti sebelumnya dan tak ada yang salah dengan itu. Akan tetapi, di sini Thorin lalu mengatakan mungkin saja kesalahannya ada pada pembuatnya karena pada saat itu Sauron adalah orang yang menaruh mithril pada proses terakhir. Really know about this. Di tengah perbincangan Thorin dengan Celebrimbor, Sauron ternyata tengah memanipulasi Eärien bahwa karena pembuatan cincin itu, Celebrimbor menjadi lemah dan sosok mengerikan yang dilihatnya saat menggunakan cincin itu adalah Celebrimbor sendiri. For a moment, you seem her perfect likeness. Di Númenor, Elendil dan Valandir yang sedang berdoa di sebuah kuil kerajaan tiba-tiba didatangi oleh Kalum yang pada saat itu langsung menutup serta mengutuk kuil tersebut. Namun, rupanya hal itu membuat Valandir sangat murka, apalagi di saat Elendil ingin meninggalkan tempat tersebut, Kalum malah meledeknya. Adu mulut itu lalu berubah menjadi perkelahian, yang mana di sini Valandir sebenarnya sempat mengalahkan Kalum. Akan tetapi hal itu berubah menjadi mimpi buruk karena tiba-tiba Kalum menusuk Valandir dari belakang dan membuat Valandir yang lengah ambruk dengan seketika. He
was the one who started the uproar. Perkataan Thorin tentang pembuat dari cincin itu ternyata telah membuat Celebrimbor cukup khawatir, karena saat itu juga Celebrimbor langsung menanyakan pada Anatar apakah ia telah melakukan sesuatu pada cincin yang dibuat untuk dwarf. Sauron yang berwujud Anatar saat itu tentu saja langsung mengelak dan mengatakan bahwa cincin itu dibuat oleh mereka berdua di bawah kebohongan dan di luar persetujuan Raja Agung. Maka dari itu Sauron pun menyarankan Celebrimbor untuk pergi ke Lindon untuk mengakui kesalahan atau terjun lebih dalam. And confess the truth to your High King, or matters will worse. Celebrimbor yang takut jika ia tak akan diizinkan lagi kalau mengakui kesalahan, lalu memilih untuk terjun lebih dalam dan kembali memimpin pembuatan cincin untuk manusia. Even when a work is yet within, we must atone for our mistakes. Sementara itu, Thorin yang sudah kembali ke Khazad-dûm lalu minta ayahnya untuk segera melepas cincin itu. Namun, karena ia sudah dimakan oleh kerakusan, sang ayah langsung menolak dan malah mengangkat kembali Thorin menjadi penerus dan pangeran kerajaan. I tried to tell him. Di sisi lain, Galadriel yang ditangkap Adar di tengah hutan lalu mulai dilepaskan. Akan tetapi, sebuah hal mengejutkan malah terjadi karena Adar yang tadinya menganggap akan membunuhnya malah mengajak Galadriel untuk bekerja sama karena mereka memiliki musuh yang sama. Oke guys, itulah dia alur cerita Ring of Power episode 4 dan 5 yang dirilis minggu kemarin. Semoga film ini bisa menghibur kalian ya, dan nantikan juga episode selanjutnya. Saya dari Nomad, sign out.